اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'in wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Gamalama TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas rahmat dan kasih sayangnya kita masih dapat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan sehat, cukup rizki dan rasa aman. Di kesempatan kali ini kita akan mencoba saling nasihat menasihati sesuai tema yang diberikan, yaitu ketaatan yang bernilai ibadah. Dari sudut pandang bahasa, taat artinya mau menerima, mengikuti atau melaksanakan secara sadar dan bertanggung jawab. Definisi ini sejalan dengan makna takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdasarkan kesadaran mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Terkait perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita umat manusia, dalam Al-Quran disebutkan bahwa diciptakannya manusia tidak lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
sebagaimana firman Allah di surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Dengan demikian, ibadah adalah perintah bagi kita seluruh umat manusia. Namun perlu digarisbawahi bahwa ibadah tersebut harus dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibadah yang utama adalah bertauhid, yaitu meyakini akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun dalam keseluruhan ibadah kita dengan penuh ketakwaan. Dan larangan utama bagi kita manusia adalah perbuatan syirik, yaitu perbuatan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita runut kembali ke masa lampau, maka dapat kita ketahui bahwa adanya penyimpangan tauhid di suatu masa atau suatu kaum menjadi penyebab diutusnya Nabi dan Rasul di masa atau bagi kaum tersebut. Terdapat banyak ayat dalam Al-Quran terkait seruan para Nabi dan Rasul kepada umat-umat terdahulu untuk mengesahkan Allah. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4 yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang serupa dengan Dia. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Juga seruan para nabi terdahulu untuk bertakwa, yang salah satunya adalah surat Asy-Syu'ara ayat 107-108 yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu, maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku. Pemirsa Gamalama TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pelaksanaan di kehidupan sehari-hari, banyak dari kita menganggap atau terbiasa untuk memaknai ketaatan dengan melaksanakan semua perintahnya dalam bentuk melaksanakan hal-hal yang bersifat wajib saja dan sering mengabaikan hal-hal yang disunahkan. Di bulan Ramadan ini, ketaatan kita jangan hanya melaksanakan hal-hal yang bersifat wajib saja. Seyogianya kita melaksanakan sholat 5 waktu dan puasa di siang hari, namun juga memanfaatkan kesempatan untuk sholat malam, tadarus Al-Quran, itikaf, dan menjalankan sunnah-sunnah lainnya, serta berbuat baik dan beramal soleh. Dalam konteks menjauhi larangannya, kita harus bersikap untuk dapat menghindari hal-hal yang bersifat haram dan makruh, terutama menghindari perbuatan syirik dengan segala bentuk dan macamnya, baik secara langsung menyekutukan Allah maupun secara tidak langsung, misalnya dengan menggunakan perantara, antara lain dengan jin, kuburan orang soleh, patung, dan benda-benda lainnya. Dengan fondasi utama tauhid dan ketakwaan, serta diikuti dengan berbuat baik dan beramal soleh dalam seluruh aspek kehidupan, maka ketaatan dalam seluruh aspek kehidupan kita akan bernilai ibadah. Dan sesuai janji Allah, kita akan mendapat surga sebagai balasannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 25 yang artinya, sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Pemirsa Gamalama TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka membimbing, memberikan contoh dalam merealisasikan bentuk ketaatan, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya, Allah mengutus Rasulullah Muhammad SAW sebagai role model yang paling paripurna, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya,
Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu. Contoh bagi seluruh aspek kehidupan kita telah diberikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari kehidupan rumah tangga hingga masalah bernegara. Maka termasuk juga mencederai nilai ketaatan kita adalah apabila kita melakukan yang tidak diperintahkan, mengada-ngadakan sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan melakukan hal-hal yang dilarang baik di Al-Quran serta hadis Nabi Muhammad SAW. Seperti misalnya aksi terorisme yang sudah jelas tidak memiliki pijakan kuat yang bisa membenarkan aksi tersebut. Bahkan dalam kondisi perang sekalipun tidak pernah ada perintah maupun anjuran untuk melakukan serangan bunuh diri. Pemirsa Gamalama TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama berusaha dan berdoa agar kita menjadi hambanya yang memiliki ketaatan yang paripurna, sehingga kita termasuk ke dalam golongan hamba-hambanya yang bertakwa. Usikum wa nafsihi bitaqwallah wa danallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdartu. Dhahabad dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ya Allah, karena titahmu aku berpuasa, dan kepadamu aku beriman, dan atas rizkimu aku berbuka. Telah hilang rasa dahaga, telah basah urat-urat semua, dan semoga tetaplah pahala insyaallah.